Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur dibunuh ayah tiri kekasihnya yang memendam cinta. Pelaku menjebak korban karena cemburu membaca percakapan mesra putri tirinya dengan kekasihnya. Selain itu, pelaku menginginkan uang dan mobil korban. Nih hari ini lagi baru. Mayat seorang pria ditemukan pedagang kopi di dekat sebuah rumah makan Jalan Raya Malang, Surabaya, Kerajaan Purwodadi, Pasuruan. Penyelidikan polisi mendapati tas plastik di bagian kepala, pakaian lengkap, arloji tanpa identitas. Bau menyengat mengungkap keberadaan mayat. Terus malam minggunya jualan seperti biasa, cuman nggak mampu, suruh mampu. Mari ngono pas malam Senin baru mampu. Baru bau ya? Ini paling malam Senin, malam Selasa kan pas mau ketemu kan hari Selasa ini. Tapi nggak curiga ya? Yo sama anak kucing kan biasanya Dikira kucing. Kucing nggak kene. Yo sama anak kucing. Kucing mati ngono kan sama anak. Golek kucing yo kau. Cari nggak ada. Aku kau no ancen kok mampu ngene. Mari ngono yo ternyata ibu mayat. Identitas mayat terungkap dari sidik jari hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Korban Bagus Prastio Lazuardi, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Kedokteran. Ada mahasiswa aktif mengambil jenjang pendidikan profesi dokter. Jadi kalau mahasiswa pendidikan dokter itu ada dua jenjang, ada jenjang S1 dan ada jenjang profesi. Nah, almarhum alhamdulillah sudah masuk ke jenjang profesi yang insya Allah sebetulnya sudah akan sedikit lagi selesai. Bagus dilaporkan keluarganya hilang ke kantor polisi sejak 5 hari sebelum mayatnya ditemukan. Korban dikenal warga sejak kecil, santun, hingga menempuh pendidikan kedokteran. Mas Bagus sangat ramah. Saya sering ketemu dia itu ya apa ya, blater aruh-aruh gitu. Terus gitu ya sama saya. Terus kalau dia pas pulang di rumah sini, ya mesti saya ketemu jamaah di masjid itu. Terus kalau hari raya sama adik-adiknya, sama kakaknya itu mesti keliling ke tetangga. Ya. Berlama-lama dekat dengan tetangga, berbincang-bincang biasa itu. Sangat ramah, semua kehilangan. Kurang dari sepekan setelah penemuan mayat, polisi menangkap Ziad, ayah tiri Tessa, kekasih Bagus Lazuardi, di rumahnya, Kota Malang. Ziad selama ini tertutup di lingkungan tempat tinggalnya. Setahu saya hari Jumat itu saya dipanggil Polda untuk jadi saksi untuk pengambilan barang bukti kalau nggak salah. Palu sama di dalam jok itu pisau dapur. Penangkapan Ziad setelah polisi menemukan mobil korban. Usai ditangkap, Ziad dibawa polisi ke lokasi pembuangan mayat. Dalam reka adegan, Ziad menurunkan mayat sendiri dari mobil. Kurang lebih kalau saya tadi hitung mungkin kurang lebih 4, Pak. Yang jelas sadis ini? Ya, yang jelas sadis. Saya lihat dari mobil langsung digeret, ditaruh di semak-semak seperti itu, Pak. Itu mobilnya milik korban itu, Innova itu? Kayaknya seperti itu, Pak. Soalnya saya tadi melihat itu tidak dapat nomornya yang tadi. Polisi menetapkan Ziad sebagai tersangka pembunuhan dari hasil pemeriksaan pada Tessa dan orang tua korban. Pengusaha handphone ini mengakui membunuh korban karena cemburu. Enggak, Pak. Saya yang berlebihan saya. Saya yang berlebihan. Saya yang berlebihan. Segitiga itu enggak benar. Enggak. Oh, sudah. Kalau Bapak sudah berapa lama menikah? Kenapa, Pak? Kok tega, Pak, bunuh itu, Pak? Karena ada cat mesum dari korban. Enggak, pada saya ketahuan. Kok sampai harus dibunuh, Pak? Ya, saya naik pitam, Pak, karena ada cat mesumnya itu tadi. Pelecehan maksudnya, pelecehan seksual. Ziad mengakui menyayangi putrinya. Pembunuhan tersebut di dalam mobil korban. Setelah dibunuh dengan cara membekap
menutup dengan plastik sehingga tidak bisa bernapas, kemudian menekan dadanya dengan lutut di jok. Korban dibuang di daerah Pasuruan. Tujuannya untuk mengaburkan proses pidana itu sendiri. Di mana kita ketahui korban tidak ada identitas pada saat itu. Ziad selama ini ternyata sering meminta uang pada korban. Bahkan setelah membunuh, tabungan Bagus Lazuardi dipindah ke rekening Ziad. Sering dimintai uang oleh tersangka, dan yang terakhir rekening dari korban melalui mobile bankingnya itu dipindahkan ke rekening tersangka. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Itu yang bisa kita temukan. Tanggal 7 April, Bagus Lazuardi berbuka puasa dengan Tessa kekasihnya sampai pukul 9 malam. Bagus menerima telepon dari Ziad, ayah tiri Tessa, dan mengajak bertemu akan memberi oleh-oleh. Ziad menumpang mobil Bagus dan berkeliling kota Malang berdalih mencarikan oleh-oleh untuk orang tuanya. Tiba-tiba, Ziad mengeluarkan pistol meminta handphone Bagus. Ziad marah membaca percakapan Bagus dan Tessa, kemudian melakukan penganiayaan. Sempat terjadi perkelahian hingga Bagus tewas. Mayat Bagus ditinggal dalam mobil semalam dan dibuang esok harinya. Setelah membuang mayat Bagus, Ziad memindahkan uang di rekening Bagus ke rekeningnya. Ziad juga melayat ke rumah Bagus bersama istri dan Tessa putri tirinya. Sela, istri Ziad, dan Tessa kekasih Bagus dimintai keterangan masalah keluarganya. Sela maupun Tessa tidak mencurigai Ziad sebagai pembunuh karena sempat melayat di rumah korban. Akhirnya itu hanya cemburu karena yang biasa kalau mungkin pagi ke sekolah atau kuliah itu cium tangan, cipika-cipiki, semenjak punya pacar kan sudah tidak lagi. Jadi bapak tirinya itu cemburu. Dan semenjak sudah punya Bagus, almarhum itu sudah tidak mau lagi ya. Nah semenjak itulah kita gali ternyata ya ada faktor cemburu sama anak tirinya. Cemburu karena ayah tirinya itu menyukai anak tirinya. Artinya suka. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, pistol mainan, buku tabungan, serta mobil korban. Menurut psikolog Universitas Pancasila Putri Langka, cemburu yang berlebihan bisa dilakukan siapa saja, termasuk hubungan antara orang tua dengan anaknya. Namun jika yang terjadi orang tua sambung, ayah mencintai putri tiri, harusnya tetap sebagai hubungan orang tua dengan anak, bukan karena unsur asmara. Harus memprovide lingkungan yang aman untuk anak-anak, gitu ya. Kita perlu jadi tempat di mana anak-anak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang kita harus bertanya dulu sama diri sendiri ketika mau jadi orang tua, kita sudah siap belum? Ya, secara psikologis, secara mental, kematangan kita sudah siap atau belum? Jangan sampai justru anak-anak itu yang malah jadi korban karena ketidaksiapan orang tua.